Ya, terima kasih. Selanjutnya sebelum mulai pembelajaran itu akan mengaten kalian dulu. Yang dari berangkat hari ini berapa? Penyakit itu gampang sekali menyerang tubuh kita. Harus bisa menjaga kesehatan tubuh dengan baik. Anak-anak, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini, yaitu tentang jujur dalam muamalah. Materi pembelajaran kali ini masih terkait dengan materi pembelajaran kita di minggu kemarin. Ya. Hari Kamis kemarin kita mempelajari tentang Quran surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Nah, dalam Quran surat Al-Mutaffifin juga menerangkan tentang jujur dalam muamalah. Nah, sekarang kita membahas tentang Quran surat Al-An'am ayat 152, juga masih berkaitan dengan jujur dalam muamalah. Nah, materi kali ini yaitu memahami isi kandungan Quran surat Al-An'am ayat 115. Nah, tujuannya kita mempelajari Quran surat Al-An'am ini, ya, diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa membaca Quran surat Al-An'am ayat 152 itu dengan tartil, ya. Terus mengartikan Quran surat Al-An'am ayat 100. Terus menganalisis isi kandungan Quran surat Al-An'am ayat 152 tentang jujur dalam bermuamalah. Dan yang terakhir, menyimpulkan isi kandungan dari Quran surat Al-An'am ayat 152. Manfaatnya ketika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran tentang jujur, itu nanti di dalam jiwa kita itu akan tumbuh, ya, semangat motivasi untuk selalu berbuat jujur dalam muamalah. Muamalah itu kan seperti kemarin, hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, kita sudah tahu arti penting dari kejujuran dalam bermuamalah, maka nanti kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan diri kita lebih baik. Itu ya anak-anak ya. Nah, sekarang kita mulai pembelajarannya. Nah, ini di sini ada 2 gambar. Yang satu gambar apa, Mas? Ini anak yang mengembalikan kelebihan temannya. Terus yang kedua, bahasa Arab, gambar apa? Anak yang sedang menyontek. Oke, kalian sudah mengamati 2 gambar ini. Lembar kerja ini, ya, yang akan ibu bagikan ini, diskusikan dengan kelompok kalian tentang apa. Dari gambar ini kalian diskusikan apa yang kalian pikirkan ketika melihat 2 gambar tadi. Terus akibat apa yang ditimbulkan dari sikap yang terlihat
dilakukan anak tersebut dapat merugikan diri sendiri. Pelajaran yang dapat kita petikkan gambar 2 adalah ketidakjujuran akan merugikan diri sendiri. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Bagus ya anak-anak ya. Jadi dari 2 gambar itu dapat kita tarik kesimpulan. Gambar pertama itu menggambarkan tentang sikap jujur seorang anak. Jadi walaupun dia itu mendapat kembalian yang lebih, ya, tapi dia tidak mengambil kembaliannya itu karena itu bukan haknya. Ya, maka si anak itu lebih memilih mengembalikan daripada digunakan untuk membeli es krim. Ya, nah, ini sikap jujur. Yang kedua, kalian lakukan ya? Ada yang sering melakukannya? Tolong mulai sekarang jangan dilakukan lagi ya, karena seperti tadi hasil diskusi kita bahwa ketidakjujuran itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah, kita sering nyontek ya, tidak belajar akhirnya sering nyontek, itu membuat kita lebih malas. Akhirnya nanti kita mengandalkan teman. Di suatu ketika kita tidak ada teman, kita sendiri yang rugi, tidak bisa mengerti pelajaran itu. Ya, jadi mulai sekarang biasakan hidup jujur dan bekerja keras. Nah, kaitan dari gambar ini itu tadi di Quran surat Al-An'am ayat 150. Ini adalah Qurannya. Seperti tadi dalam diskusi sudah kalian buka Quran surat Al-An'am ya. Kita baca bareng-bareng ya anak-anak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu adalah Quran surat Al-An'am ayat 150. Ini kandungan Quran surat Al-An'am ayat 152. Al-An'am surat Al-An'am ayat 152 itu diawali dengan larangan mendekati harta anak yatim. Ya, maksudnya bagaimana mengambil harta anak yatim itu dengan alasan yang dibuat-buat. Artinya bukan untuk sesuatu yang bermanfaat. Artinya apa? Harta itu digunakan untuk berinvestasi, untuk usaha dan nantinya meraih keuntungan. Ya, tidak untuk hura-hura semata dan nanti habis tidak bersisa. Terus yang kedua, perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. Ya, berarti apa? Tentang kecurangan dalam berdagang. Selanjutnya tidak boleh merekayasa atau mengurangi takaran. Biasanya orang-orang pedagang itu untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya mereka mengurangi timbangan. Ya, itu tidak boleh. Kenapa? Karena bisa merugikan orang lain. Yang terakhir, ayat ini diakhiri dengan perintah untuk memenuhi janji kepada Allah. Jadi Allah itu memerintahkan apapun dalam hal ibadah maupun muamalah. Ya. Oke. Ada pertanyaan enggak? Ya. Tidak. Oke, terima kasih. Syukran soleh dan soleha. Semoga kita bisa mengamalkan pembelajaran kali ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya.
jujur dalam muamalah. Ya, masih tentang jujur dalam muamalah. Nah, PR kalian nanti kerjakan lembar kerja yang ada pada link. Nanti ibu akan meng-share link Google Form di grup. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak, kita cukupkan sekian. Kita baca doa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Have a nice day dan sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalian kerjakan dikumpulkan minggu depan saat pembelajaran Quran dan hadis. Ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak, kita cukupkan sekian. Kita baca doa bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Have a nice day dan sampai jumpa minggu depan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.